Baik, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Sunzi, yang mana Sunzi ini memiliki nama lahir Qin yang dilahirkan pada 313 sampai 238 1000 Masehi. Di daerah Zhao pada zaman negara berperang pada tahun 420 sampai 221 1000 Masehi. Ketika sebelum umur 15 tahun, Sunzi ini menetap di negaranya, yaitu negara Zhao. Sunzi lalu pergi ke negara Qi dan mengajar di sana selama 5 tahun. Sunzi juga merupakan guru dari Raja Qi Xiangwang yang pernah menjabat sebagai Ziziu. Sunzi pernah juga tinggal di negara Chu pada usia 40 tahun. Lalu pergi ke negara Qin dan kembali lagi ke negara Qi pada umur 70 tahun. Lalu kembali lagi ke negara Chu, seperti itu kira-kira. Lalu pemikiran Sunzi memiliki pemikiran tentang politik, yang mana pemikiran Sunzi ini berdasarkan pemahaman terhadap sifat asli manusia dan menitik beratkan bagaimana mengenal dan melayani manusia. Maka, pemikiran Sunzi menjadi lebih berwarna karena mengadopsi berbagai aliran filsafat, walaupun menyerap pemikiran aliran lain dalam konsep pemikirannya. Namun, Sunzi tetap mengutamakan pemikiran dari ajaran Konghucu, karena Sunzi menggabungkan pemikiran lain dengan ajaran Konghucu, maka Sunzi juga disebut sebagai pemikiran asing Konfusianisme. Seperti itu. Sifat asli manusia buruk. Menurut Sunzi ini dikenal dengan teorinya yang menyatakan sifat asli manusia adalah buruk. Menurut Sunzi, kodrat manusia adalah buruk karena manusia dilahirkan dengan memiliki keinginan atau hasrat yang menuntut untuk selalu dipuaskan. Jadi, manusia lahir dengan kesukaan atau keuntungan. Jika kecenderungan ini diikuti, maka mereka akan gemar bertengkar serta rakus, sama sekali tidak mengenal basa-basi dan tidak memperhatikan orang lain. Seperti itu, Sunzi mendeskripsikan tentang teorinya mengenai sifat asli manusia. Lalu, Sunzi juga menyatakan bahwa seorang yang merasa lapar, maka ia akan menginginkan makanan yang memuaskan laparnya. Jika seseorang merasa kedinginan, ia menginginkan kehangatan. Dan jika seseorang bekerja, maka orang itu menginginkan istirahat. Begitu pandangan Sunzi. Selanjutnya adalah dasar pemerintahan, yang mana menurut Sunzi, pemerintahan berdasarkan kesusilaan. Sunzi merupakan ahli filsafat yang mementingkan dan hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini juga dikenal sebagai tata aturan bagi masyarakat. Dalam kitab Sunzi tertulis, Li atau tata aturan dan upacara adalah panduan bagi pemerintah sebuah negara. Li juga merupakan bimbingan dan dasar bagi kemajuan manusia di sebuah negara, maka Li adalah aturan yang tertinggi. Dan yang selanjutnya adalah pemerintahan berdasarkan kesusilaan. Li dan undang-undang
Fa. Pemerintahan berdasarkan Li dan Fa yang dimaksud oleh Sun Zi adalah berbeda dengan pemikiran Fa yang murni yang diajarkan oleh aliran legalis, di mana aliran Fa ini menjadikan segala perbuatan haruslah berpatokan dengan undang-undang atau aturan. Lalu konsep hukum yang mana bagi Sun Zi harus berdasarkan pada Ren dan Yi yang diwujudkan dalam Li, kemudian diperkuat menjadi undang-undang dengan sanksi yang jelas. Bagi orang yang baik sebenarnya sudah cukup diatur dengan kesusilaan. Namun bagi orang yang jahat, kesusilaan saja tidak cukup karena mereka yang jahat dianggap tidak memiliki moral, maka haruslah dibatasi dengan hukum yang tegas. Begitulah pemikiran Sun Zi berdasarkan kesusilaan. Terus yang selanjutnya kita masuk ke biografi Mencius, yang mana Mencius ini memiliki nama Ke. Ia dilahirkan di daerah Zhou pada tahun 372 1000 Masehi, dan nenek moyang Mencius ini merupakan kaum bangsawan dari negara Lu. Sewaktu Mencius dilahirkan, keluarganya telah kehilangan status kebangsawan dan menjadi rakyat biasa. Mencius berasal dari keluarga yang miskin. Ibu Mencius ini terkenal sangat bijaksana dan sangat memperhatikan pendidikan Mencius. Oleh karena itu, Mencius mendapat pendidikan yang lengkap sehingga masa remajanya cukup baik dan dia mulai dikenal dengan luas ketika cendekiawan ajarkan Konghucu dinasti Tang yang bernama Han Yu mengenalkan konsep tersebut. Terus pemikiran Mencius ini juga sama dengan pemikiran Sun Zi, yang mana pemikirannya tentang politik, yang mana pemikiran politik Mencius ini bercorak idealis dan optimis. Mencius percaya bahwa seorang raja harus mendahulukan moral daripada kekuatan, karena Mencius juga mengatakan bahwa komponen terpenting dari negara adalah rakyat, bukan penguasa. Mencius meyakini bahwa kekuasaan seseorang raja berasal dari kehendak Tuhan. Jika seorang penguasa mengabaikan mandat dari Tuhan, maka sudah sepantasnya penguasa tersebut untuk ditumbangkan. Mencius mengatakan bahwa rakyat punya hak untuk memberontak terhadap penguasa yang tidak adil. Ini merupakan ide yang diterima secara baik. Terus pemikiran Mencius tentang manusia. Menurut Mencius, sifat asli manusia sejak lahir adalah baik. Dalam kitab Mencius tertulis, Mencius berkata, air memang tidak dapat membedakan antara timur dan barat, namun dapat membedakan atas dan bawah. Sifat asli manusia cenderung baik, laksana air yang mengalir ke bawah. Sifat manusia tidak ada yang cenderung kepada baik seperti air, tidak ada yang tidak mengalir ke bawah. Begitu menurut pemikiran Mencius tentang manusia. Mencius juga mengatakan sifat asli manusia adalah baik, bahwa semua manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi orang yang baik. Dan jika potensi untuk menjadi baik ini dikembangkan, dipelihara, dan dilatih, maka akan tumbuh seperti sebuah tunas yang berkembang menjadi pohon yang sangat rimbun dan berguna.